Dia Pangestu, SMK Muhammadiyah 1. Pertanyaannya adalah, saya tertarik untuk investasi di pasar modal. Akan tetapi, saya mendapat informasi bahwa dalam melakukan investasi di pasar modal harus mengetahui ilmunya agar investasi untung dan tidak merugi. Menurut Bapak, apakah kita sebagai orang awam harus belajar terlebih dahulu, kemudian berinvestasi di pasar modal, atau kita mulai berinvestasi dengan ilmu yang belum mendalam dan berinvestasinya di pasar modal, khususnya saham? Oke, jadi kalau kita ngomong pengalaman Bu ya, Bapak atau Ibu ya. Belajar itu paling gampang adalah mencoba langsung. Cuma kan kalau saya coba langsung, sementara saya belum punya ilmu, itu ya bisa aja kalau rugi uang saya bisa habis banyak. Jadi belajar itu penting ya. Tapi praktek juga penting. Kalau ilmu saya belum dalam misalnya, saya punya modal misalkan contoh ya 100 juta, saya nyoba dengan 10 juta dulu. Oh, ternyata rasanya begitu tuh kalau beli saham. Oh, kalau pas lagi naik, naiknya kayak gitu. Lagi turun, turunnya kayak gitu. Jadi kita mungkin menggunakan 1/10 daripada uang yang mau kita investasikan untuk mencoba dulu. Nah, kalau misalnya kita ada ikutan beli, maka belajarnya akan semakin cepat gitu ya. Nah, sambil jalan Anda terus belajar. Itu kalau untuk investasi saham. Jadi untuk belajar saham menurut saya bisa coba dulu apabila ilmunya belum ada. Cuma mungkin dengan 1/10 dari uang yang mau kita investasikan. Jadi dengan cara demikian kita mendapatkan feelingnya. Oh ternyata kalau lagi naik begitu. Oh kalau dia mau bagi dividen rupanya harganya naik. Habis bagi dividen harganya turun. Nah kalau misalkan untuk belajar tersebut memakan waktu yang cukup banyak dan kita kesulitan gitu ya. Mungkin juga bisa mempertimbangkan manajer investasi, misalnya masuk ke reksadana saham atau reksadana campuran. Karena kalau seperti itu kita juga bisa sama, kita coba dulu, mungkin 1/10 dari uang kita. Nanti kalau misalkan hasilnya bagus, Anda bisa menambah secara berkala. Setelah kita mempelajari lebih lanjut tentang risk and return-nya. Itu Bu Hanum. Oke, baik Bapak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya juga masih berkaitan dengan pemahaman trading saham ya Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ini adalah dari Saudara Ismun. Pertanyaannya adalah, seringkali saya mendengar orang melakukan trading pada saham, pada umumnya jangka pendek, tiba-tiba ada yang mengalami untung besar, tapi banyak juga yang tiba-tiba jatuh atau rugi. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan secara umum? Oke, jadi harga saham itu naik dan turun setiap hari gitu ya. Nah, naik turunnya bisa karena banyak hal misalnya. Misalnya karena hal yang sifatnya fundamental. Contoh, hari ini laporan keuangan Bank BNI dipublikasikan. Ternyata labanya meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Jadi karena perusahaan mencatatkan keuntungan yang luar biasa tinggi, harga sahamnya naik. Ya, jadi itu Itu karena hal yang sifatnya fundamental. Tapi berita-berita fundamental seperti itu nggak tiap hari ada. Mungkin 3 bulan sekali, karena laporan keuangan kan baru 3 bulan sekali gitu ya. Nah, jadi yang sering ada itu berita-berita yang harian misalnya. Oh, itu tentara Rusia sudah mulai masuk ke Ukraina. Gara-gara itu panik, harga minyak naik ke $120 karena orang panik, terus semua saham dia jual, ya, sehingga harga sahamnya turun. Jadi harga saham bisa naik turun karena sentimen, ya. Sentimennya kadang-kadang nggak berkaitan. Loh, apa hubungannya perang Rusia Ukraina dengan Bank BNI? Kan saya Bank BNI juga nggak punya cabang di sana kok gitu. Tapi karena pemegang sahamnya panik, ya dia bukan panik lah, atau merasa wah ini kayaknya bisa jatuh dulu nih harganya. Dia jual dulu sekarang sehingga harganya turun. Nah, kalau orang trading saham ya itu mesti punya keahlian. Dia mesti punya keahlian untuk membaca berita-berita terkait dengan fundamental. Tapi lebih penting lagi dia pintar membaca sentimen-sentimen yang harian. Nah, kalau ada yang untung mungkin pada saat sebelum naik dia sudah beli, pas naik dia jual. Kalau yang rugi itu mungkin karena dia ikut-ikutan. Waktu naik dia beli di harga tinggi, dia lupa jual atau nggak jual karena merasa akan naik lagi. Kemudian ketika berita negatif datang harganya turun dia panik sehingga dia jual gitu. Nah, jadi kalau orang yang mau trading saham harian, satu dia harus menyisihkan waktu karena itu kan hari kerja jam kerja.
Yang kedua dia masih banyak belajar gitu ya. Dan yang nomor 3 itu perlu disiplin. Jadi misalnya saya masuk harga sekian, sekian saya sudah harus keluar, saya harus jual kalau sudah untung. Sama juga kalau turun, saya punya prediksi salah, di harga sekian saya harus jual rugi. Karena kalau nggak saya jual sekarang, nanti jatuh lebih dalam, saya ruginya lebih banyak. Ya, jadi kalau dalam hal ingin melakukan trading saham, walaupun menurut saya mungkin itu tidak untuk semua orang ya, itu perlu 3 persiapan tuh. Jadi waktu yang cukup, belajar yang banyak, sama disiplin dalam melakukan profit taking kalau kita jual untung atau cut loss. Misalnya kita menghindari kerugian yang lebih banyak. Itu Bu Hanum. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya juga masih berkaitan dengan trading, yaitu pertanyaan dari Bapak Ahmad Zaini. Pertanyaannya adalah mana yang lebih menguntungkan antara trading indeks saham atau dengan trading saham biasa? Oke, trading indeks saham itu biasanya ditawarkan oleh perusahaan berjangka. Saya sebutlah nama merek ya, kayak Refund, Best Profit, ada kata-kata futuresnya atau berjangkanya. Itu menurut saya adalah aksi spekulasi yang sangat-sangat beresiko tinggi. Kalau kita tidak memiliki mental, tidak punya waktu, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Lebih baik beli saham yang Anda tahu itu, oh ini perusahaan apa, ya dan sejenisnya. Karena trading indeks saham itu nggak bisa kayak gini. Misalnya saya beli emas. Saya beli emas harganya misalnya 1 juta. Wah, ternyata saya belinya ketinggian. Harga emas turun ke 900.000. Oh ya sudah, pegangin aja. 5 tahun lagi kan saya masih punya emasnya 1 gram. Dan saya yakin harganya naik. Itu bisa saya lakukan juga dengan reksadana ataupun dengan saham. Saya beli saham Bank BRI misalnya. Saya belinya waktu itu harganya 4.800. Ternyata ketinggian. Sekarang harganya 4.400. Oh ya sudahlah, diamin aja. Nanti kalau 2-3 tahun lagi kan harganya bisa naik. Jadi saya bisa pegang untuk jangka waktu yang lama. Saya juga tidak harus menjualnya gitu. Tapi kalau Anda beli indeks saham, ya futures, ya dia biasanya bilang gold, itu nggak bisa. Anda beli, Anda harus settle hari ini. Karena kalau Anda nggak settle, dapat kena biaya tunggu atau biaya margin atau biaya pinjaman seperti itu. Nah itu jadi nggak bisa Anda beli dan Anda pegang jangka panjang. Dan seringnya kalau orang beli dia belum di hari tersebut rugi, dia nggak putuskan nggak mau jual, besok dia besoknya lagi dia kena biaya bunga yang besar gitu. Nah itu menyebabkan mungkin hampir 100% orang yang trading saham di indeks itu rugi gitu. Jadi menurut saya indeks trading di indeks saham forex futures itu adalah spekulasi yang sangat beresiko tinggi dan sebaiknya tidak untuk orang awam. Jadi harus sudah yang terbiasa dan sudah expert ya Pak. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Siti Sarah. Pertanyaannya adalah saat ini kan banyak sekali aplikasi digital untuk berinvestasi, khususnya di reksadana itu sudah ada beberapa. Pertanyaannya adalah apakah aplikasi tersebut memiliki manajer investasi untuk melakukan pemantauan atau hanya mengelola gitu Pak? Biasanya aplikasi tersebut itu aplikasi dari agen penjual. Jadi misalnya contoh Ajaib Sekuritas. Ajaib Sekuritas itu dia merupakan agen penjual dari banyak manajer investasi. Jadi dia agen penjual dari Panin, agen penjual dari Mandiri, agen penjual dari misalnya Schroders ya atau dan lain-lain. Nah, dia memiliki jadi dia semacam agen penjual. Jadi kayak supermarket, dia jual Aqua, dia jual Fit, dia juga jual merek-merek minuman yang lain gitu. Nah, ketika Anda membeli produk Panin di aplikasi Ajaib Sekuritas, itu manajer investasinya ya Panin gitu. Nah, jadi si Panin yang mengelola produk tersebut. Terus ada nggak orang yang bantu ibu atau bapak ngeliatin Ajaib itu? Ya Anda sendiri gitu. Kan Anda yang memutuskan beli produk misalnya Panin atau produk misalnya Mandiri atau Schroders atau Trimegah. Karena Anda yang memilih, ya Anda yang memantau. Cuma bedanya kalau bapak ibu kalau beli reksadana, nggak perlu terlalu dipantau hari-harian ya. Kalau kita liatin hari-harian, ya kita jadi pengen jual beli cepat. Padahal kita kan sebenarnya ada uang kita sisihkan 3 tahun, 5 tahun atau 7 tahun dari sekarang baru kita akan pakai. Jadi fokusnya lebih ke setiap bulan saya ada penghasilan saya sisihkan. Ya, kecuali Anda pengen trading harian. Kalau pengen trading harian memang dilihatnya bukan harian lagi, lihatnya itu jam-jaman atau menit-menitan gitu.
Nah, itu mungkin seperti itu penjelasannya. Baik, Pak. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, dijawab dengan singkat dan mungkin ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Pertanyaan dari Ibu Ayu Muria. Pertanyaannya adalah apakah ada rekomendasi website, buku atau YouTube yang dapat dimanfaatkan oleh orang awam atau mungkin juga oleh Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi mengenai investasi di pasar modal? Kalau kita sekarang lihat ya, yang selain disebutkan tadi, bahkan ada IG dan TikTok itu sudah bikin penjelasan saham yang luar biasa bagus. Yang bahkan saya lihat orang sekuritasnya aja masih kalah sama mereka. Ya, yang jelaskan bukan orang yang kerja di sekuritas, yang jelaskan itu influencer, ya, jelaskan punya mungkin dia beauty blogger atau apa. Jadi sudah banyak sekali. Kalau yang itu semua, ya kadang-kadang ada yang benar, ya, ada yang benar dalam artian mereka memang belajar dulu dan coba jelaskan. Dan karena mereka orang awam, mereka jelaskan dengan bahasa yang orang awam mengerti. Tapi yang menjerumuskan juga ada. Jadi menjerumuskan itu apa? Disebut kalau orang OJK sama bursa bilangnya tukang pom-pom. Ya. Pom-pom itu maksudnya apa? Jadi misalnya dia bilang, wah saham ini bagus, profitnya akan koper-koper gitu. Nah kemudian dia bilang suruh Anda beli, pada saat Anda beli, dia jual. Jadi dia sudah ngumpulin di harga bawah, dia sudah beli dulu di harga murah, harganya dia bikin naik sedikit, dia bilang ini saham akan naik 50%. Nah, ya seperti biasa orang nggak ngerti, seperti apa orang bodoh yang ditipu kan. Jadi kita beli saham itu di harga tinggi, pada saat kita beli malah dia jual gitu. Nah, yang seperti itu juga banyak ya. Jadi kalau Anda lihat yang ada di sosmed sekarang, itu menurut saya pintar-pintarnya kita. Mana yang benar-benar mau ngajarin kita, mana yang mau lebih ke ini memang sifatnya menjerumuskan gitu ya. Nah, karena sangat banyak sekali, Bapak Ibu tinggal search saja reksadana atau saham atau apa, saya kira sudah keluar banyak sekali. Itu di YouTube, di IG, TikTok, bahkan semuanya juga sudah ada. Dari saya seperti itu, Bu Hanum. Oke, baik Pak. Nah. Karena sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua, Bapak. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak atas penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab dari Pak Rudianto. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi ini kepada siswa-siswi di kelas dan juga untuk memulai berinvestasi. Mungkin untuk kalimat penutup, apakah ada yang ingin disampaikan Pak Rudianto? Ya, kalau dalam reksadana itu ada slogan atau jargon pahami nikmati. Jadi pahami resikonya, nikmati hasilnya. Jadi kalau kita bisa mempelajari, itu juga bukan cuma untuk reksadana, jadi itu semua produk pasar modal, asalkan kita bisa memahami resikonya, maka kita juga bisa menikmati hasil daripada keuntungan investasinya. Demikian dari saya sih. Baiklah, terima kasih banyak Bapak untuk kalimat penutupnya yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu guru dalam mengikuti acara pada hari pertama ini. Kita akan berjumpa kembali pada kegiatan TOT hari kedua, di mana registrasi dan link Zoom akan dibuka pada pukul 7.30. Demikian kami ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Rudianto, Bapak Ibu guru, serta rekan-rekan yang sudah hadir. Demikian untuk pelaksanaan TOT hari pertama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih Pak Rudi.